Sekarang saatnya kita membantu Bapak sebentar. Tuh dia, Bapak sudah dekat. Tolong. Semoga Bapak pulang membawa banyak ikan ya teman-teman. Nanti bantu angkat jaringnya sama-sama ya. Di musim angin utara seperti sekarang, Bapak harus segera kembali ke darat di siang hari. Sebab menjelang sore, angin bertiup sangat kencang dan ombak tinggi. Bang, atau jaring ke ibu. Mbak, kami angkat mbak. Yoi, yoi. Mbak, yuk angkat dulu. Ayo teman-teman, kita bawa jaring ini ke pasir. Ibu sudah menunggu untuk bongkar jaringnya. Beginilah tradisi di kampung Matras, teman. Setiap jaring hasil melaut akan dibongkar beramai-ramai secara bergotong royong. Sebelum bisa main bebas, kami harus bantu ibu mengeluarkan ikan-ikan hasil tangkapan dan mengumpulkannya dalam suya. Oh iya, kalau musim angin kencang seperti ini, hasil tangkapan Bapak memang tidak banyak, kawan. Mak, ikan apa ya, Mak? Ikan kacang. Tengok. Tangkapan Bapak hari ini ada ikan kerisi, kacang-kacang, ikan kembung, dan layur. Ibu tadi berjanji kalau ikannya berlebih akan dimasak lempah kuning khas Bangka. Kawan, di tempatku Kampung Matras ada cemilan khas yang jadi kesukaan kami loh. Nah, di sini ini tempatnya. Pasti kalian bingung ya. Bukan batu karangnya yang mau kita ambil, tapi kerang-kerang kecil yang menempel. Ini dia yang namanya tritip. Kata Pak Guru, tritip termasuk dalam keluarga kerang, teman. Tapi karena ukurannya yang sangat kecil, banyak orang menyebut tritip dengan sebutan kerang kaki terlipat. Lucu ya? Kita gunakan linggis untuk melepaskan tritip dari batu karang ya. Selain di batu, tritip juga bisa menempel di badan udang, lobster, kepiting, bahkan ikan paus. Wih, kamu genit banget sih tritip, nempel kesana kemari. Makan tritip sangat bermanfaat untuk tubuh loh. Kalau kalian rutin makan tritip paling sedikit sebulan 3 kali, dijamin tubuh jadi lebih kuat dan gak gampang sakit deh. Cara makannya bisa langsung saja atau direndam dengan air jeruk nipis. Rasanya asin-asin gurih, maknyus. Ayo lekas, kita gali pasirnya supaya air tawar ini bisa terbendung. Warga kampung kami menyebut aliran air tawar ini dengan air rais. Sehabis main di pantai dan air laut, kami punya cara sendiri membersihkan badan supaya nggak lengket. Pertama, kita bilas dulu nih, dari kepala sampai kaki dengan air tawar segar. Kedua, gosok badan kita dengan pucuk daun seruk yang masih muda. Gak usah khawatir mencarinya di mana. Dok, ambil daun serut saya, Dok. Ambil, Dok. Di sekitar pantai berpasir pasti ada kok daun seruk. Seperti ini bentuk daunnya. Gosokkan di tangan hingga remuk, terus ratakan ke bagian tubuh ya. Rasa lengket dan sisa air laut di badan pasti rontok semua deh. Tugas mencari tritip sudah selesai. Badan kami juga sudah segar. Kita lanjut bermain ke Bukit Matras yuk Sobat Bolang. Pemandangannya indah loh. Sekalian nanti kita bantu Paman Olit bikin pupuk kompos yang bahannya dari alam. Ada yang unik nih teman, Bukit Matras cukup dikenal sebagai rumahnya laba-laba. Banyak sekali laba-laba di sini. Makanya, kami sering adu cepat cari laba-laba yang terbesar dan warna paling cantik. Setahu yang pernah aku baca di buku, ada lebih dari 40.000 jenis laba-laba di dunia. Mereka semua makan serangga yang ukurannya lebih kecil dari besar badan mereka. Tenang aja teman, laba-laba di sini adalah jenis Philippus yang tidak beracun. Paling sekali-sekali tangan kita terasa seperti kena cubit. Sudah ya main laba-labanya,
Kalau kelamaan kita pegang, nanti dia bisa mati. Kita kembalikan ke rumahnya ya, di pepohonan besar Bukit Matras. Sampai ketemu lagi laba-laba. Yo, kita pulang yo, yo. Yo. Kenalkan, ini Paman Kholid. Dia adalah adik bapakku yang paling bungsu. Kalau ayahku adalah nelayan, berbeda dengan Paman Kholid yang suka bertanam kacang tanah dan jagung. Meskipun kebanyakan penduduk Pantai Matras bekerja sebagai nelayan dan pedagang, tapi hanya Paman Kholid yang berani bikin terobosan dengan bercocok tanam. Pupuk kompos yang akan kita buat adalah yang paling sederhana. Hanya perlu beberapa batang ranting pohon, tanah yang digali, dan dedaunan hijau sebagai vitaminnya. Endo, bawa apinya sini Endo. Pak Paman. Kata Paman, kadar pH tanah di kampung kami cukup tinggi. Endo. Pada saat kemarau dan jarang hujan, tanaman akan sulit bertahan. Makanya, pupuk kompos ini berguna untuk membuat pH tanah menjadi seimbang, atau orang kampung juga sering menyebutnya tanah mutung. Toyib, ambil daun dah Toyib. Yo nih. Oh, Kak. Yip, sini baunya Yip. Ini pulang. Oh, ini. Oh, kemana? Do, tanahnya do, pacul ke atas do. Susunan ranting batang dan daun hijau kita tutup dengan tanah, agar asap hanya terpusat di bagian dalam pembakaran. Tunggu kira-kira 1 atau 2 jam. Maka kumpulan tanah berpupuk sudah siap kita angkut dengan wadah suya. Semakin lama kita membakar, maka pupuk yang kita dapat juga semakin baik. Lang. Yo, kita pergi ke kebun kacang yo. Ayo, jangan. Yo, teman-teman. Yo, kabur. Ladang kacang Paman Kholid luas juga ya. Kalau yang ini kacang tanahnya sudah berumur 2 bulan. Supaya sehat dan kuat, langsung kita sebar saja ya pupuk kompos yang tadi. Endo dan Toyib, kamu bantu sebelah sana ya. Kita berpencar biar cepat selesai. Tanaman kacang tanah akan masuk masa panen tepat di bulan kelima. Pasti sobat bolang di rumah sering kan makan kue atau masakan ibu yang pakai bahan kacang tanah? Semoga dengan pupuk ini, semua tanaman Paman bisa tumbuh subur dan sehat. Yang banyak dan rapi yuk. Supaya kita nabura. Pulang kita nabura. Lang, baca cara. Lang, bantu Paman sebelah sana. Yo. Kebetulan ada kacang tanah yang juga sedang dipanen nih. Kita lihat sama-sama yuk. Kacang tanah aslinya berasal dari Amerika, teman. Pedagang-pedagang Spanyol dan Portugis lah yang membawanya kemari saat masa penjajahan ratusan tahun lalu. Cabut perlahan dari dalam tanah. Besar nih, woi. Rebus kenyang nih, woi. Aman tadi ya. Dan kita harapkan si bolang juga harus bisa meningkatkan perannya sebagai figur anak untuk mengedepankan di mana kultur-kultur yang perlu kita tingkatkan ini.